Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Awal mula lahirnya Pancasila dilandasi dengan rasa nasionalisme yang berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, yang juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila, pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yakni 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan berdasarkan catatan sejarah. 2. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 telah dibuat dan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan Pancasila. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Bejonegrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan, namun di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah disiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Sungodimejo. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa manapun di dunia ini memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang masing-masing. Budaya merupakan proses cipta rasa dan kasa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan alkulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan alkulturasi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai kebutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri.
Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigen bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dimana konvolges atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus. Sebagai dasar negara Indonesia, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Yang selanjutnya ialah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dari zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan yang sudah ada sejak zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada 65 kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial, seagama, dan seiman. Nilai sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu di antaranya merupakan nilai gotong royong. Nilai gotong royong merupakan nilai yang sering ditemukan pada masyarakat Indonesia sejak ada pada zaman dahulu hingga sekarang. Misalnya membantu tetangga maupun bekerja sama untuk kepentingan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila. Misalnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti inilah yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Nilai-nilai dinamika Pancasila sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman serta pelaksanaan. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun
1950, Nasakom lebih populer dibanding Pancasila. Pada masa era reformasi ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS dan TAP nomor 3 MPRS 1960. Hal tersebut menantang Pancasila Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi John Locke dan Welton Scott. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofi John Locke karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Welton Scott mengandung unsur-unsur nilai agama, nilai budaya, dan adat istiadat. Dua yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila, dan lebih parahnya lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerima masyarakat terhadap Pancasila. Ali 2009. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pertama yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara.